Selamat siang pemirsa, umat Allah yang terkasih, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Senang sekali hari ini Mimbar Agama Katolik bisa kembali hadir menjumpai Anda di edisi hari Sabtu 4 Februari 2023 bersama dengan saya Feby Grace Hutajulo. Pemirsa, kita tahu bahwa tahun 2023 ini fokus pastoral dari Keuskupan Agung Medan adalah mengenai umat Katolik yang bersekutu. Namun hari ini tema yang akan kita angkat, kita akan mencoba fokus pada lingkup yang lebih kecil, yaitu keluarga yang bersekutu. Di mana keluarga bisa dilihat dari dua dimensi, yaitu persekutuan ilahi dan juga persekutuan manusiawi. Nanti kita akan membahas secara lebih lengkap dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio TVRI siang hari ini. Langsung saja saya perkenalkan dua orang narasumbernya. Saya akan sapa terlebih dahulu narasumber yang pertama. Sudah hadir Pastor Gindo Gervasius Saragih OFM Konventual selaku Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Selamat siang Pastor. Selamat siang Feby. Sehat Pastor ya? Sehat. Baik. Kemudian saya akan menyapa juga narasumber yang kedua, Ibu Dinaria Peranginangin dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Padang Bulan yang juga merupakan volunteer pada Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Selamat siang Ibu Dina. Selamat siang Feby. Sehat ya Bu ya? Puji Tuhan sehat. Baiklah, nanti kita akan mencoba menggali lebih dalam apa maksud dari keluarga Katolik sebagai persekutuan ilahi sekaligus persekutuan manusiawi. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Suster Maurisia Sihotang KYM yang berjudul Tulang Rusuk. Selamat menyaksikan. Ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingimu. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian
Saudara-saudari terkasih, mari kita awali mimbar agama Katolik ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas hari ini kami dapat hadir di TPRI Sumatera Utara ini untuk berbagi mengenai kehidupan keluarga secara khusus di dalam gerejamu. Semoga mimbar agama Katolik ini semakin memajukan kehidupan keluarga-keluarga umat beriman di Keuskupan Agung Medan, sehingga dengan demikian dapat menjadi persekutuan ilahi sekaligus juga persekutuan manusiawi yang menampakkan kehadiranmu di tengah-tengah dunia dan menjadi rahmat dan berkat bagi semua orang. Hadirlah bersama kami, semoga acara ini menjadi tanda kemuliaan bagi namamu serta keselamatan bagi umatmu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, bacaan untuk renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 6 sampai ayat 9. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga merupakan bagian terpenting dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Banyak orang mengatakan tidak mungkin ada kehidupan masyarakat yang baik bila tidak ada keluarga yang baik di dalamnya. Dengan logika yang sama, kerap kali dikaitkan dengan kehidupan gereja. Tidaklah mungkin gereja mandiri dan berbuah bila didukung oleh keluarga, tidak didukung oleh keluarga-keluarga Katolik di dalamnya. Keluarga sebagai gereja kecil, atau seperti kata Santo Yohanes Chrysostomus, sebagai gereja rumah tangga, adalah tempat Yesus hidup dan berkarya untuk keselamatan manusia dan untuk berkembangnya kerajaan Allah. Anggota-anggota keluarga yang terpanggil untuk iman dan hidup kekal adalah peserta dalam hidup kodrat ilahi. Disampaikan oleh surat Petrus yang kedua bab 1 ayat 4. Artinya, setiap anggota keluarga itu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Paus ke-6 memperdalam pengertian keluarga sebagai gereja kecil dalam ensikliknya Evangelii Nuntiadi dengan menulis, keluarga patut diberi nama yang indah, yaitu sebagai gereja rumah tangga, gereja domestik. Ini berarti bahwa di dalam setiap keluarga Kristiani hendaknya terdapat bermacam-macam segi yang ada di dalam gereja yang besar. Sebagai gereja, keluarga itu merupakan tubuh Yesus Kristus. Sebagai gereja juga, setiap keluarga dipanggil untuk menyatakan kasih Allah yang begitu luar biasa, baik ke dalam maupun keluar keluarga. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga diberi makan sabda Allah dan sakramen-sakramen.
Mereka pun seharusnya mengungkapkan diri dalam cara mereka berpikir, cara mereka bertingkah dan berbuat dalam semangat Injil setiap hari. Nah, saudara-saudari terkasih, untuk memahami apa itu persekutuan ilahi sekaligus persekutuan manusiawi yang merupakan hakikat dari sebuah keluarga, kalau kita lihat dalam kitab suci tadi disampaikan bahwa sesungguhnya sejak penciptaan, ketika Allah mencipta laki-laki dan perempuan, di situ digambarkan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki dan menjadi teman penolong yang sepadan dengannya. Seperti lagu yang baru kita dengarkan tadi. Jadi persatuan laki-laki dan perempuan itu menjadi persatuan satu daging. Dan persatuan ini sudah direncanakan Allah sejak semula ketika Dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kejadian 1 ayat 28. Dalam perjanjian baru ditegaskan lagi bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Dan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh siapapun. Terjadinya perkawinan antara pria dan wanita berkaitan dengan penciptaan manusia menurut citra Allah. Allah adalah kasih. Kasih Allah itulah yang terlihat jelas dalam trinitas di antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Persatuan kasih yang tanpa paksaan, setia, menyeluruh, total, dan menghasilkan buah. Hal inilah yang ditampakkan dalam diri Sang Putra yang mengasihi salib untuk melaksanakan rencana Bapa menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, perkawinan yang direncanakan Allah sebagai gambaran hubungan akan kasihnya dengan umatnya dalam perjanjian lama, kini kita alami dalam diri Kristus yang mencintai gereja dengan sehabis-habisnya, setotal-totalnya. Demikianlah kita semua, umat beriman, keluarga-keluarga yang telah dipersatukan lewat perkawinan yang suci ini, kiranya juga menjadi keluarga dalam satu tubuh Kristus yang menghasilkan buah. Itulah persekutuan yang harus diperjuangkan keluarga-keluarga setiap hari. Demikian kita akan lanjutkan lagi refleksi ini dalam dialog berikutnya. Dan sekarang marilah kita dengarkan satu lagu kedua, Janji Perkawinan.
Pemirsa, kini kita akan mencoba lebih mendalami lagi topik kita hari ini, yaitu terkait mengenai perkawinan atau keluarga Katolik sebagai persekutuan ilahi sekaligus manusiawi. Wah, ini mungkin kalau dilihat dari teksnya tuh kayaknya agak berat gitu ya Pastor ya, tapi saya rasa enggak. Tapi kita coba kembali ke yang lebih umum dulu ya Pastor. Iya. Fokus pastoral mengatakan umat Katolik yang bersekutu. Sebenarnya poin-poin penting dari fokus pastoral tahun ini tuh apa sih Pastor? Baik, Febi. Jadi untuk tahun 2023 ini fokus pastoral kita dikaitkan dengan sinode para uskup yang sedang berjalan ya dari 2021 sampai 2023. Nah, jadi satu tema dari sinode itu yang dibahas di keuskupan kita adalah berjalan bersama. Nah, jadi Gereja KAM berjalan bersama dalam persekutuan, partisipasi, dan misi. Nah, jadi untuk tahun ini kita mengarahkan pada bagaimana gereja kita berjalan bersama dalam persekutuan. Nah, maka fokus pastoral tahun ini adalah umat Katolik yang bersekutu. Nah, nanti keluarga termasuk bagian dari umat Katolik yang bersekutu. Tapi itulah konteksnya, konteks dari tema kita hari ini, ya tema besar ini ya, umat Katolik yang bersekutu. Mungkin sedikit ya kita terangkan apa yang dimaksud dengan persekutuan ini kan, karena beda-beda juga konsep persekutuan, masing-masing pemahaman orang gereja juga nggak sama yang dipahaminya. Dalam gereja Katolik ini seperti apa itu konsep persekutuan ini? Ya, sebagai apalah namanya ya, asal kata etimologi kata persekutuan ini dari kata koinonia. Ini bahasa Yunani ya. Dan pengertian atau arti dari kata ini berkembang terus sejak awal apa artinya ini. Nah, jadi zaman dulu ada orang yang menonton teater gitu ya, panggung pertunjukan, lalu orang yang berkumpul bersama untuk menonton itulah persekutuan. Nah, itulah pemahaman awal mengenai persekutuan. Jadi sejumlah orang berkumpul mendapatkan manfaat bersama disatukan oleh satu kepentingan. Nah, dan kebersamaan itu karena kesenangan menonton itu ya kan. Nah, tapi dalam refleksi pengalaman selanjutnya ternyata juga persekutuan itu dikaitkan dengan bagaimana orang-orang itu berteman dengan ilah-ilah atau sembahan-sembahan mereka begitu. Dari sana muncul ketika mereka membayangkan satu kekuatan, lalu dia memakai kata koinonia dengan orang yang disembahnya itu. Nah, sekarang dalam perjanjian baru kan berkembang itu. Dalam perjanjian baru, kalau kita ingat dalam kisah para rasul yang berkumpul jemaat perdana itu, mereka juga disebut sebagai satu persekutuan. Nah, jemaat perdana itu. Nah, koinonia itu menggambarkan hubungan dalam gereja perdana. Ketika mereka memecah-mecah roti dalam satu perjamuan, nah, dan itu adalah satu persekutuan dengan Kristus. Sekaligus juga mereka mengenang Kristus yang selama perjamuan dulu memberikan mereka makanan, minuman, ya, tubuh dan darahnya. Maka istilah koinonia dalam gereja Kristen ini sebenarnya mau menunjukkan eksistensi umat beriman yang saling mengasihi. Jadi kalau orang saling membunuh bukan koinonia namanya. Bukan persekutuan. Bukan persekutuan. Nah, mungkin itu permupakatan atau apalah namanya ya. Jahat. Tapi persekutuan itu selalu mengarah kepada suatu yang baik, saling mengasihi satu sama lain. Nah, jadi kebersatuan, mengambil bagian, menyumbangkan sesuatu seperti gereja perdana itulah ciri khas dari sebuah persekutuan yang ditampakkan di situ. Jadi ada beberapa ya persekutuan yang dimaksud di sini. Pertama adalah persekutuan dengan Kristus. Yang kedua persekutuan dengan Roh Kudus. Lalu yang ketiga persekutuan di antara mereka sendiri, jemaat itu. Ya. Jadi kebersamaan memiliki atau berbagi sesuatu hal dan itu tampak dalam jemaat perdana.
Jadi bukan merupakan perkumpulan begitu-begitu saja. Jadi yang dalam kitab suci kalau orang berkumpul bergerombol, oh itu persekutuan, bukan. Jadi persekutuan itu mengarah kepada ya soteriologis, hidup yang akan datang. Jadi orang berkumpul bersama bahwa ada yang mereka harapkan ke depan. Artinya maksudnya apakah fokus pastoralnya mengharapkan spiritnya kita Ya. kembali ke spirit seperti jemaat mula-mula dulu. Nah, itulah yang dimaksud di sini bahwa ya supaya umat beriman menyadari hakikat panggilannya. Jadi karena apa? Dalam perjalanan waktu kehidupan jemaat ini ada juga mereka yang merasa dipinggirkan, ya kan? Merasa tidak ikut. Nantilah. Atau ikut nggak ikut. Ada yang menjauh. Jadi dia lupa bahwa setiap orang, ya seorang yang sudah dibaptis itu, dia itu hakikatnya adalah untuk bersekutu dengan Allah. Ya. Jadi gereja sebagai satu persekutuan berakar pada keputusan Allah supaya kita semua ya memperoleh kebahagiaan dalam persekutuan dengan Dia. Nah, itu sudah merupakan landasan teologis dari sebuah persekutuan. Lalu yang berikut ya, gereja adalah umat Allah yang disatukan. Dan kesatuan kita itu apa? Berdasarkan kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah persekutuan yang ideal. Di dalamnya tidak ada lagi kebencian, merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih penting, kesombongan. Jadi persekutuan ilahi Tritunggal Maha Kudus itu ya persekutuan yang ideal, yang kesanalah kita semua diharapkan. Ya. Kemudian gereja yang merupakan kumpulan orang yang dipanggil ke persekutuan itu menemukan identitasnya di dalam Kristus sebagai kepala. Jadi sebuah persekutuan harus ada juga kepalanya kan? Dan kepalanya itu adalah Kristus. Nah, jadi bagaimana kita dapat mengalami itu? Ya, ketika kita merayakan sakramen-sakramen dalam gereja. Karena sakramen itu adalah tanda yang menghadirkan Kristus. Nah, dengan ikut dalam sakramen-sakramen menyambut komuni contoh kan, di situ kita menjadi bersatu, bersekutu lebih erat lagi. Karena kita sambut, kita santap Kristus masuk ke dalam diri kita. Kita mengalami di situ realitas kasih, kita berjumpa dengan Dia secara rohani, kita alami itu ya. Secara khusus dalam Ekaristi suci yang kita sambut setiap hari Minggu. Nah, persekutuan umat beriman pertama-tama dibangun dan dibina di kalangan internal gereja. Itulah tadi. Nanti kita masuk itu kepada keluarga. Jadi jangan langsung persekutuan itu ya kita bina keluar di dalam pun rupanya keropos ya, tidak kompak, tidak erat, bahkan gampang disusupi oleh kekuatan jahat, dipecah belah ya. Dan itu kita tampakkan dalam keaktifan ikut serta dalam berbagai kegiatan gereja, entah itu pembinaan rohani, peningkatan kualitas hidup rohani, entah doa, ekaristi, lain-lain ya, maupun dalam berbagai aksi sosial, berbuat kasih, berbuat aksi nyata dalam kehidupan masyarakat di sekitar, di lingkungan kita ya. Dengan kata lain dikatakan bahwa persekutuan umat beriman itu juga persekutuan ilahi dan manusiawi juga ya kan ya, jadi ketika masuk kita dalam persekutuan itu kita tidak menjadi malaikat semua, tetap juga di situ ada ya unsur manusianya. Tapi disitulah kita berjuang memperbaiki diri terus, menata sehingga kehidupan kita sesuai dengan kehendak Kristus. Dan tidak cukup di situ, kita harus juga bergerak keluar. Nah, bagaimana caranya kita bergerak keluar? Kita cobalah itu melalui menghidupi keluarga sebagai satu persekutuan. Nah, dengan itu nanti akan berbuah kan begitu. Nah, seperti Pebi sendiri sudah berkeluarga kan. Nah, tidak cukup sebagai bagaimana saya menghayati persekutuan itu, menampakkan itu keluar. Tentu kamu alami dulu dalam rumah tanggamu ya kan. Kamu mulai dengan janji perkawinanmu. Aku mau mencintai kau. Siapa namanya teh? Crimson. Si Tanggang, ya kan? Ya. Itu kamu mulai dengan satu orang dulu, tidak langsung berjanji mencintai semua orang kan? Kamu berjanji mencintai dia dulu dengan setia,
dengan sungguh-sungguh, dengan baik, sehingga dari sana memancarlah ya kesaksian itu kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ya, sekarang kita sampai kepada bagaimana keluarga itu menjadi satu persekutuan ilahi sekaligus juga persekutuan manusiawi, ya. Nah, pertama bahwa perkawinan itu adalah sebuah sakramen, ya. Sebuah sakramen di mana itu adalah menjadi tanda dan sarana keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dari mana itu? Ya, dari kitab suci tadi kan sudah kita dengar. Kitab suci sudah berkata seperti itu. Jadi bukan asal dibuat-buat ini. Perkawinan dalam gereja ini ada sumber biblisnya. Nah, berdasarkan kitab suci itulah kemudian gereja ya menyatakan bahwa perkawinan adalah persekutuan seumur hidup yang sungguh antara seorang pria dan sungguh wanita sesuai dengan hukum. Nah, jadi itu konsekuensi dari bacaan tadi, tidak boleh diceraikan katanya kan. Jadi seumur hidup. Ya. Apa yang dimaksud dengan seumur hidup antara pria dan wanita itu? Bahwa perkawinan seumur hidup itu terarah kepada kesejahteraan suami istri. Jadi orang tidak tinggal hidup bersama supaya ya masing-masing tenang, tapi supaya dua-dua mengalami kesejahteraan. Tidak cukup di situ, mereka juga akan melahirkan generasi yang baru. Karena Tuhan berkata beranak cuculah. Ya, berkembang biaklah, penuhilah bumi ini, kuasailah. Nah, dengan perkawinan Allah juga kita diberi tugas untuk melanjutkan ya proses kelahiran. Tidak cukup di situ, juga harus dididik. Dididik anak-anak ini baik secara jasmani maupun rohani. Tahu dia ya bagaimana tujuan hidupnya, lalu apa yang harus dia lakukan sebagai seorang Kristen. Dia mengalami Allah dalam hidupnya, ya. Dia mengimani, percaya kepada Tuhan tanpa paksaan. Dia setia dan akhirnya hidupnya berbuah. Nah, itulah panggilan dari sebuah keluarga Kristen. Ya. Dengan kata lain dikatakan bahwa keluarga itu menjadi tanda kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia. Artinya Pastor, berarti sepenting itu ya peran keluarga ya, terutama dalam mungkin misi yang lebih besar yang tadi umat bersekutu. Berarti sebenarnya keluarga ini punya tugas penting kan, Pastor? Kira-kira apa sih yang harus, maksudnya buahnya keluar gitu dalam hidup menggereja, apa tugas-tugas penting yang harusnya peranan keluarga ini sendiri gitu dalam lingkup yang lebih besar, Pastor? Baik, yang pertama sebenarnya ya, kalau ditanya suami istri kan, kenapa kau menikah? Supaya punya keturunan, kan gitu biasanya kan. Saya kalau ditanya kanonik gitu, kamu menikah kenapa? Supaya ada anak pastor, kan gitu. Penerus marga. Tapi bahagia pertama, Ya, bahagia, tapi yang kebahagiaan suami istri itulah kesejahteraan. Lalu yang kedua ya kelahiran dan pendidikan anak-anak. Ya, jadi yang pertama ya tadi bahwa mereka adalah menjadi satu persekutuan satu sama lain yang menampakkan kehadiran Kristus yang membahagiakan satu sama lain. Dan mereka adalah mitra Allah dalam meneruskan ya penciptaan, tugas penciptaan, menurunkan kehidupan baru, itu mitra Allah. Ya. Keluarga menjadi tempat persemaian dan perlindungan. Di tengah situasi dunia yang ditandai kultur kematian ini, perang, ya kan, arah ya penurunan derajat manusia ini, keluargalah dipanggil menjadi pencinta, perawat, penjaga dan pembela kehidupan. Karena itu, ya, mulai dari saat kontrasepsi pun, konsepsi bukan kontrasepsi ya, beda itu. Sejak masa pembuahan itu, ya, di situ sudah diatur oleh gereja supaya anak-anak ini dijaga. Ya, tidak ada diberi peluang untuk pengguguran, contoh aborsi, kan itu kan sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan itu. Karena itu kultur yang dibangun, budaya yang dibangun adalah budaya kehidupan. Ya. Dan budaya kehidupan ini
budaya yang juga berpihak kepada bukan hanya masalah keturunan, tapi juga orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang yang menderita. Itu juga panggilan dari setiap keluarga. Ini semua kan sudah dijelaskan ya Pastor, kalau misalnya dalam kursus persiapan perkawinan itu sudah dijelaskan kan Pastor? Artinya semua pasangan harusnya memang sudah paham dasar ini dan tugas mereka ketika sudah membentuk keluarga kan Pastor? Iya. Sudah Pastor. Oke, nah Pastor, dalam prakteknya gitu ya, kayak ya di gereja saya misalnya gitu kan sebenarnya setiap bulan itu ada pasangan-pasangan yang memperbaharui janji nikah gitu ya. Sebenarnya pentingnya apa sih Pastor memperbaharui janji nikah? Mungkin ada yang merasa malu atau gimana gitu ya. Jadi mereka tidak mau maju atau memperbaharui janji nikah. Padahal itu sebenarnya penting ya Pastor. Mengulang kembali janji nikah itu untuk apa? Merawat pernikahan itu sendiri atau gimana Pastor? Baik, sebentar nanti saya teruskan, masih ada beberapa menit lagi ya tema ini. Jadi bagaimana peranan umat Katolik atau keluarga Katolik begitulah ya di tengah masyarakat tadi, supaya dia menampakkan suatu persekutuan manusia dan ilahi. Yang pertama, bahwa keluarga itu dipanggil menjadi persekutuan antar pribadi. Nah, jadi dalam persekutuan itu tidak melebur kehilangan identitas. Tetap kita pribadi yang mandiri, pribadi yang utuh. Ya, di mana kita bertumbuh menjadi satu pribadi yang penuh cinta kasih satu sama lain. Lalu yang kedua, selain membentuk persekutuan, ya, sebagai apa ya, bahasa yang lebih jelas dari apa yang saya sampaikan tadi, mengabdi kehidupan. Itulah tadi meneruskan keturunan dan juga merawat proses kelahiran dalam diri anak-anak. Yang berikut yang ketiga, yakni ikut serta membangun masyarakat. Nah, kita dipanggil tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk umat atau masyarakat di sekitar kita. Yang keempat, ikut serta dalam hidup dan perutusan gereja. Seperti Yesus dipanggil menjadi imam, nabi, dan raja, seperti itulah juga keluarga-keluarga. Demikian kiranya peranan keluarga di dalam masyarakat. Oke, nanti kita akan sambung lagi Pastor, namun sebelum itu kita akan jeda sejenak. Kita akan mendengarkan sebuah lagu berjudul Kasih yang dibawakan oleh Suster Maurisia Sihotang KYM. Selamat menyaksikan. Fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih. Ku bagai gong yang bergaul, andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar, murah hati, percaya, tak angkuh dan tak dengki.
Baik, pemirsa, kita akan kembali melanjutkan dialog kita siang hari ini. Sekarang saya mau mungkin bertanya nih ke Ibu Dina gitu ya. Ternyata memang tanggal 14 Februari ya bulan ini itu oleh Paus sudah ditetapkan sebagai hari perkawinan sedunia gitu ya. Kira-kira apa yang maksudnya hari itu akan dirayakan seperti apa, atau mungkin jangka waktu tertentu itu akan dilakukan kegiatan apa untuk menegaskan ini hari perkawinan sedunia gitu, Bu Dina? Oke, terima kasih. Biasanya kalau kita berbicara tentang Februari gitu ya, pasti yang ada dalam pemikiran kita langsung Bulan 14 yang penuh Februari, Valentine Day Valentine. gitu. Hari Valentine, hari kasih sayang gitu ya. Itu sudah otomatis. Semuanya pasti sudah langsung ke situ pemikirannya. Ternyata kita tidak tahu selama ini bahwa tanggal 14 Februari itu ternyata juga sudah diadopsi oleh gereja sebagai sebuah hari yang istimewa, yaitu Hari Perkawinan Sedunia. Nah, itu sebenarnya berawal dari peringatan yang dilakukan oleh sebuah komunitas di dalam gereja, yaitu komunitas Marriage Encounter. Nah, mereka merayakan hari perkawinan, kemudian pada tahun 1983 itu mereka tetapkan sebagai hari perkawinan menyeluruh, dan pada tahun 1993 Paus Yohanes Paulus II memberikan berkat absolut kepada hari itu sebagai hari perkawinan sedunia. Artinya gereja mengakui dan menetapkan bahwa tanggal 14 Februari itu merupakan hari perkawinan sedunia. Jadi terutama bagi kita umat Katolik, hendaknya mulai tahun ini kita janganlah hanya merayakan sebagai hari Valentine Day, Hanya kasih coklat gitu ya. kasih coklat gitu kan. Tapi hendaknya kita juga sungguh menghayati itu sebagai sebuah hari istimewa di dalam perkawinan kita, gitu. Nah, dan yang berpuncak pada tanggal 14 itu ya. Nah, tadi kan Feby juga ada bertanya ke pastor ya tentang pembaharuan janji perkawinan. Nah, pada tanggal 14 Februari itu memang sebagai hari perkawinan sedunia itu sangat diharapkan seluruh pasutri melakukan pembaruan janji perkawinannya. Untuk apa gitu kan? Untuk apa? Karena banyak sekali pasutri-pasutri ini pada akhirnya tawar dengan janji itu. Sepertinya biasa aja, sudah tanpa rasa gitu. Semua sudah biasa-biasa saja gitu. Maka akan sangat baik kalau setiap tahun kita memperingati hari itu, membaharui, sehingga aku benar-benar menyadari lagi bahwa aku pernah berjanji dan tetap berjanji pada pasanganku bahwa aku akan tetap setia padanya dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Dan berjanji untuk tetap mengasihi dan menghormati dia seumur hidup apapun adanya gitu. Jadi itu memang sangat penting kita adakan pembaharuan janji perkawinan setiap tahunnya. Setidaknya menyegarkan kembali janji itu supaya roh janji itu sungguh-sungguh hidup gitu ya kan. Nah, dan pada kenyataannya memang begitu banyak pasangan-pasangan yang enggan melakukannya. Bukan cuma di gereja Feby. Di gereja kami juga seperti itu. Dulu setiap bulan kita adakan misa khusus untuk perkawinan yang menikah di bulan itu. Kita kumpulkan lalu diberikan rosario sebagai tanda kasih dari gereja. Tapi ternyata enggak ada, paling 3-4 pasang yang mau melakukannya gitu. Kenapa? Itu tadi sudah ada ketawaran hati, lalu ada rasa enggan, ada merasa biasa aja kok gitu ya. Nah, untuk itulah gereja juga mau menghangatkan kembali, menghidupkan kembali kebiasaan ini. Nah, menghidupkan kembali kebiasaan ini supaya seluruh pasutri itu sungguh-sungguh merasakan nafas janji perkawinan itu lagi di dalam hidupnya.
Dan secara khusus pada bulan ini Konferensi Wali Gereja Indonesia melalui Komisi Keluarga itu mau mengajak pasutri-pasutri untuk menyegarkan janji perkawinan itu, menyegarkan kembali semangat perkawinan itu, terutama dalam penyadarannya bahwa perkawinan merupakan persekutuan yang ilahi dan manusiawi tadi. Maka KWI memperasaranai dan mau mengajak setiap pasutri untuk mempersiapkan diri mereka, membenahi diri mereka sepenuhnya agar mereka sungguh-sungguh pada tanggal 14 Februari nanti mereka mau dan mampu mengucapkan serta menghidupi kembali janji perkawinannya dengan baik. Artinya ada rangkaian kegiatan lain sebelum puncaknya tanggal 14 itu, Bu? Iya, ada rangkaian retret ya, itu yang dipersiapkan. Ada 7 materi yang dipersiapkan oleh gereja yang akan diberikan kepada umat beriman, dan sangat diharapkan setiap pasutri mengikuti retret tersebut setidaknya dari rumah mereka gitu. Dan Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan juga secara istimewa mempersiapkannya, Pastor ya. Ada semacam panduannya. Iya, ada 7 materi itu kita sudah sedang persiapkan. Maka mulai tanggal 7 Februari nanti akan diluncurkan satu bahan setiap harinya gitu. Dan kita sangat berharap supaya setiap keluarga mau mengikutinya dengan baik. Kenapa itu dilakukan? Supaya mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa kebersamaan antara suami dan istri itu terutama itu sangat penting. Nah, kita kan melihat begitu banyak keluarga yang broken sekarang ya. Terutama keluarga-keluarga muda yang masih begitu aktif dalam membangun ekonomi keluarganya. Nah, umumnya itu sangat kehilangan waktu bersama. Nah, karena mereka punya prioritas materi dulu gitu. Karena tanpa materi semuanya akan bohong gitu kan. Itulah prinsip keluarga-keluarga muda. Sehingga mereka mengabaikan waktu bersama dengan pasangannya dan dengan anak-anaknya. Nah, justru itu juga lah gereja mau menawarkan materi pertama dalam persiapan itu adalah waktu, mengenai waktu gitu. Jadi waktu adalah dasar. Nah, waktu adalah dasar karena kalau kita tidak memiliki waktu bersama dengan pasangan, maka apapun ceritanya kehidupan keluarga itu akan goyah. Persekutuan yang disampaikan oleh pastor tadi tidak akan bisa terwujud gitu kan. Karena bagaimana kita bisa mewujudkan persekutuan kalau untuk bersama saja tidak bisa. Nah, kemudian juga di dalam materi retret yang dibagikan itu, yang telah dipersiapkan itu, setiap pasangan suami istri itu diajak untuk menghayati bagaimana rancangan Allah terhadap mereka. Mereka harus bersama-sama berusaha memahami rancangan Allah. Mereka harus belajar untuk selalu waspada dan berjaga-jaga untuk menjalin relasi supaya relasi mereka itu tidak menjadi hambar begitu saja. Karena kan sering sekali ya kalau kita sudah capek, sudah pulang dari kerja gitu, ya udah dia ada di samping, ya ada gitu ngobrol pun tidak gitu kan. Nah, dan celakanya lagi sekarang ya kan, dengan handphone di tangan semua, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh gitu ya. Nah, Allah merancang kebahagiaan bagi kita dan itu harus kita belajar memahaminya. Kemudian juga setiap pasangan suami istri itu diajak untuk belajar setia melihat ke dalam diri sendiri gitu ya. Karena sebelum aku melihat celah suamiku, aku harus belajar melihat diriku dulu. Jangan sampai selumbar di mata suamiku aku lihat, tapi balok yang ada di mataku tidak kulihat. Kesalahannya yang begitu kecil ku besar-besarkan gitu kan.
tapi kesalahanku yang sangat besar aku anggap biasa saja. Nah, itu sering sekali terjadi di dalam pasangan-pasangan, terutama yang sudah bertahun-tahun menjalani hidup kebersamaan. Ada kejenuhan gitu ya. Jadi sering sekali kita melihat fokus pada kesalahan pasangan, fokus pada kelemahannya, tapi kita tidak melihat kebaikan-kebaikan dan nilai positifnya. Oke. Dan memang itu 7 hari itu kira-kira gambaran materinya seperti itu ya, Bu? Iya. Bagaimana nanti gereja mengukur itu dilaksanakan atau tidak, Bu? Bagaimana gereja mengukur itu Kembali, ya, mungkin Pastor? dibantu pengurus lingkungan mungkin gitu ya, Pastor? Iya, karena kan memang seperti kemarin bahannya kita sudah share kan, pasti seksi keluarga di gereja Feby juga sudah Harus share aktif mungkin ya. ya. Jadi kita sangat berharap supaya setiap pengurus lingkungan maulah memantau dan mengajak setiap keluarga untuk mengikutinya. Gitu. Baik. Ini sebenarnya kalau mau digali sih masih banyak sekali bisa kita bicarakan, Pastor. Tapi memang keterbatasan waktu kita siang hari ini. Tapi memang harapannya bahwa program ini bisa berjalan dengan baik nanti, puncaknya di 14 Februari. Kemudian output besarnya seperti yang digambarkan Pastor Gindo tadi ya, keluarga ini menjadi bagian dari umat Katolik yang bersekutu. Baik, Pastor mungkin ya karena keterbatasan waktu terpaksa kita mungkin menutup diskusi kita siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kehadirannya Pastor Gindo dan juga Ibu Dina dari Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Nanti kita akan sebagai penutup singkat saja, Pastor. Mungkin hanya kalimat singkat saja, Pastor, karena waktu kita terbatas. Baiklah, Bapak Ibu saudara-saudari pendengar sekalian, hubungan kasih suami istri terutama dikukuhkan oleh cinta ilahi dan itu bersumber dari Ekaristi. Dan itu sebenarnya materi yang mau direnungkan selama 1 minggu ini. Bagaimana keluarga itu menghayati Ekaristi, semangat Ekaristi dalam retret mereka setiap hari. Mudah-mudahan dengan materi hari ini, persekutuan keluarga sebagai satu persekutuan ilahi dan manusiawi dapat bertumbuh, berkembang sehingga apa yang menjadi fokus pastoral, titik berat dari pastoral di Keuskupan selama 1 tahun ini berjalan bersama dalam persekutuan dapat terwujud. Baik pemirsa, demikianlah diskusi kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup nanti dengan lagu Karena Aku Kau Cinta yang kembali dibawakan oleh Suster Maurisia Sihotang KYM, kita akan menutup terlebih dahulu, Pastor, dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Bapa Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami untuk ikut dalam persekutuan kasih-Mu. Engkau tidak melupakan kami, tetapi tetap mengajak, mendorong, dan merangkul kami untuk menjadi satu persekutuan di dalam Engkau. Walaupun kami sering menjauh, tidak setia, tetapi Engkau tetap setia. Secara khusus melalui sakramen perkawinan, Engkau tunjukkan kekuatan kasih-Mu dalam diri suami istri yang mau menyerahkan diri satu sama lain, sebagaimana Engkau sendiri menyerahkan dirimu melalui putramu penebus kami, Kristus Tuhan kami. Maka berkatilah seluruh keluarga-keluarga di Keuskupan Agung Medan, supaya mereka mampu menampakkan persekutuan ilahi, tetapi juga persekutuan manusiawi yang dipenuhi juga kelemahan, tetapi tidak akan kalah oleh kekuatan ilahi. Semoga semua keluarga-keluarga tetap setia dengan mengingat janji perkawinan mereka, selalu mengandalkan Engkau, sehingga dengan demikian mereka dapat menjadi garam dan terang dunia, menampakkan wajah-Mu melalui kehidupan mereka sebagai satu persekutuan yang mencita-citakan satu kehidupan yang lebih baik, yang juga berguna bagi masyarakat dan semua orang. Terpujilah Engkau yang telah mempersatukan keluarga-keluarga menjadi tanda kasih-Mu di dunia dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tiada nada, tiada suara mampu tandingi rasaku bahagia tak terkira. Tiada sungai, tiada samudra mampu tandingi agung cintamu, lembut hatimu, ubah hidupku. Hadirmu dalam lubuk hatiku untuk mencintaiku dengan segenap kasihmu. Ku bahagia selalu bersama.